Permisi Kak, mohon izin, saya mahasiswa TRMG dari Politeknik Negeri Medan. Ingin mewawancara kakak sebentar, bisa? Sebelumnya nama kakak siapa? Saskia, Saskia. Kakak udah berapa lama jualan ini? 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Ini kerja sama orang atau punya sendiri? Kerja sama orang. Udah berapa cabang di Medan Sankis ini Kak? 11. Udah 11 dah, lumayan ya. Kira-kira omsetnya per hari tuh bisa dapat berapa Kak? Nggak tentu Kak. Kalau hari biasa gini 500, weekend 2 juta gitu. Itu bersih atau kotor? Bersih. Omset tertinggi selama di sini bisa berapa tuh Kak? 2 juta. Berarti terendahnya 500. Di situ aja Kak, makasih ya. Permisi Bang, saya mahasiswa TRMG dari Politeknik Negeri Medan. Izin wawancara sebentar ya Bang. Boleh perkenalkan nama Abang siapa? Virus Firjatullah. Seberapa sering nih Abang mampir di warkop Abang di Agam? Seminggu sekali lah. Apa yang membuat Abang lebih memilih warkop Agam dibanding warkop lainnya? Ya enak aja suasananya, terus makanannya enak juga. Boleh tahu tuh Bang, kalau menu favorit Abang tuh apa ya? Bangladesh. Gimana sih pelayanan dan suasana di warkop Agam ini Bang? Bagus, enak juga suasananya. Oke, makasih banyak ya Bang. Permisi Pak, saya mahasiswa dari TRMG Politeknik Negeri Medan. Izin bertanya sebelumnya ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak siapa ya Pak? Sapari. Bapak Sapari. Bapak sudah berapa lama kerja di sini Pak? Oh, ini mau jalan setahun. Mau jalan setahun. Kira-kira berapa ya Pak tarif kendaraan yang parkir di sini? Aduh, apa nggak tahu pula. Cuma ya lumayan lah gitu Pak. Alhamdulillah banyak. Iya itu aja nya. Pendapatan Bapak per hari kira-kira Pak? Ya kita nggak bisa bilang juga ya. Kadang-kadang kan kita kan setor gitu. Oh, setahun. Ya pokoknya kalau buat ke rumah 100 lebih kan gitulah Pak pulang intinya. Ya. Terakhir Pak, kira-kira pernah nggak ada yang nggak bayar parkir di sini ya Pak? Ya kalau saya namanya Bapak orangnya. Bapak di sini nih istilahnya untuk biar supaya orang yang masuk ke Kopi Agam ini istilahnya kan janganlah kalau memang dia bilang nggak ada ya janganlah dipaksa. Ya kalau bilang ya udahlah kan besok masuk lagi kalau bisa kan gitu. Biar supaya nggak ada hilang Kopi Agam ini biar supaya pelanggan kemari lagi. Bapak orangnya nggak mau maksa. Dikasih Bapak terima, nggak dikasih rezeki nggak dari dia. Itu aja udah. Kasih ya Pak. Ya. Permisi, saya dari Politeknik Negeri Medan. Saya mahasiswa dari jurusan TRMG. Saya izin bertanya Bang, sejak kapan Kremaros ini didirikan Bang? Kremaros sendiri sudah ada sejak tahun lalu di tahun 2024, tepatnya tanggal 25 Februari. Oh oke Bang. Apa cara Abang dalam membangun kepercayaan pelanggan? Caranya mungkin waktu pelanggan beli gitu ya, kita ajak komunikasi karena di mana Kremaros juga temanya slow bar kopi, jadi kita bukan mengutamakan kecepatan membuat kopi, tapi gimana interaksi kita sama pelanggan gitu. Jadi kita tukar cerita tentang kopinya atau tentang hal sekitar kita lah sama pelanggan tadi. Jadi membangun trust tadi yang lama-lama membuat pelanggan tuh jadi lebih tertarik gitu karena ada sama saling percaya gitu kan. Oke Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, apa latar belakang Abang untuk membangun coffee shop ini Bang? Awalnya kemarin sih karena untuk mengisi waktu luang gitu kan, karena juga lagi kuliah, jadi untuk daripada habis duit untuk mengeluarkan duit ke nongkrong di mana-mana, better kan kita buat usaha sendiri, jadi lebih berkembang dan juga bisa membantu orang lain gitu. Oke Bang. Kalau boleh tahu nih Bang,
berapa omset abang dalam seharinya? Kalau omset sendiri ya namanya berdagang kan nggak bisa setiap hari itu kan nggak bisa stagnan ya. Cuman ya puji Tuhannya sekitar 200 sampai 300 ribu lah gitu. Oh segitu ya bang ya. Kalau boleh tahu nih bang, kenapa abang mengambil namanya Kremaros? Karena awalnya banyak namanya mau dibuat, cuman karena banyaknya coffee shop sekarang kan, jadi banyak yang terpakai namanya. Jadi aku pikirnya kasih nama aja yang agak gampang diomongi dan gampang diingat. Jadi Krema gitu kan. Krema itu kan dari espresso gitu. Jadi kalau orang benar-benar tahu kopi, biasanya itu udah pada tahu Krema gitu. Jadi lebih gampang diingat gitu aja. Oke bang. Selamat siang dok. Siang Kak. Perkenalkan nama saya Naomi Slalahi, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi TRMG. Apakah saya bisa mewawancarai dokter? Boleh? Di sini saya ingin mewawancarai tentang pengalaman sebagai dokter muda. Apakah dokter bersedia saya wawancarai? Boleh Kak. Sebelumnya saya ingin tahu nama dokter siapa. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya dokter muda yang sedang menempuh pendidikan profesi kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi USU. Apa tantangan terbesar saat menempuh pendidikan dokter gigi? Tantangan terbesar sebenarnya itu berasal dari diri saya sendiri ya, seperti manajemen waktu. Kemudian kalau dari internal mungkin dari pasien sendiri, karena memang kita di sini kan mencari pasien ya, bukan pasien yang datang, jadi kita yang ajak, mungkin kesulitannya di situ. Lalu mungkin dari materi dan biaya, itu sih tantangan terbesarnya. Bagaimana pengalaman pertama dokter menangani pasien saat koas? Untuk menangani pasien pertama kali tentu aja ada rasa gugup, takut ya, karena kita berhadapan dengan manusia langsung, berhadapan dengan jiwa yang nyata gitu ya. Tapi balik lagi, waktu pertama kali saya nanganin pasien itu alhamdulillah lancar, dan kasusnya mungkin sedikit berat tapi alhamdulillah terlewati. Apakah dokter pernah mengalami kesalahan saat sedang praktek? Kalau untuk kesalahan tidak bisa dipungkiri, pasti ada karena kita juga baru. Tapi alhamdulillah masalahnya itu bukan masalah yang besar atau yang terlalu berarti gitu. Bagaimana cara dokter mengatasi rasa gugup saat melakukan tindakan medis? Kalau rasa gugup balik lagi pasti ada ya setiap orang, karena kita ketemu orang biasa juga bakalan gugup kan. Nah ini ketemu pasien juga bakalan gugup karena beda pasien, beda karakternya, beda juga diagnosa yang kita tangani, beda tindakan. Nah jadi kalau untuk mengatasi rasa gugup, saya biasanya tetap berdoa, meminta kemudahan ya dari Allah. Kemudian saya balik lagi fokus ke pasien gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan tadi. Bagaimana cara dokter menangani pasien yang takut? Nah, jadi sebenarnya rasa takut itu muncul biasanya karena pasien itu tidak paham dengan apa yang akan kita lakukan, misalnya dengan prosedur-prosedurnya. Jadi untuk mengatasi rasa takut pasien, biasanya saya menjelaskan secara rinci tindakan apa yang akan kita lakukan, diagnosa penyakitnya terlebih dahulu. Saya jelaskan bahwasanya bapak nih atau ibu mengalami penyakit ini namanya. Jadi saya jelaskan, kemudian saya jelaskan secara rinci perawatan yang akan kita lakukan pada hari itu, sehingga pasien mengerti. Nah, ketika pasien sudah mengerti, maka rasa takutnya akan berkurang. Baiklah dokter, terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya.